Kita lanjutkan dengan konfigurasi elektron subkulit. Pada konfigurasi elektron subkulit, urutan pengisian subkulit sesuai dengan aturan Aufbau. Istilah Aufbau berasal dari bahasa Jerman yang artinya membangun atau meningkat. Sehingga aturan ini menyatakan bahwa pengisian elektron ke dalam orbital selalu dimulai dari orbital yang mempunyai tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Tingkatan energi dalam subkulit digambarkan sebagai berikut. Pengisian elektron dimulai dari tingkat energi paling rendah. Ya, di sini kalau tertulis 1s2. Angka 1 menunjukkan nomor kulit atau N. S menunjukkan subkulit. Kemudian 2 menunjukkan jumlah elektron maksimal. Sehingga kalau tertulis 1s2 artinya di kulit pertama subkulit S isi maksimal elektron adalah 2 elektron. Nah, pengisian elektron sesuai dengan urutan anak panah. Jadi di sini dari 1s ke 2s, kemudian ke 2p, anak panahnya dari atas lagi ya, kemudian 3s, habis 3s, 3p. Nah, setelah 3p, tidak mengisi ke 3d, tetapi mengisi ke 4s, sesuai dengan urutan anak panahnya. Karena tingkat energi 4s ternyata lebih rendah dari tingkat energi 3d. Ya, kemudian setelah dari 4s baru ke 3d, kemudian 4p, 4s, kembali lagi ke 4d dan seterusnya. Sehingga jika dituliskan urutannya adalah sebagai berikut. Ya, dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3D, kemudian 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, dan 7S. Elektron maksimum pada subkulit S itu adalah 2 elektron. Untuk subkulit P, maksimum elektronnya adalah 6. Kemudian subkulit D, maksimum elektron 10, sementara subkulit F, maksimum elektron 14 elektron. Kita ambil contoh, misalkan Cl dengan nomor atom 17 dan nomor massa 35. Berarti Cl mempunyai 17 elektron. Kita isikan konfigurasi elektron yang pertama, yaitu mengisi pada 1s2. Ya, berarti berisi 2 elektron. Kemudian kulit kedua yaitu 2s, 2 dan 2p6 berisi 8 elektron. Setelah 2p6 akan mengisi pada 3s2. Kemudian berdasarkan anak panahnya dilanjutkan dengan 3p6. Tetapi karena sampai dengan 2p6 ini sudah berisi 10 elektron, kemudian 3s2 berarti 12 elektron, maka di 3p bukan berisi 6 elektron, tapi berisi 5 elektron. Sehingga kulit ketiga isinya menjadi 3s2 dan 3p5. Nah, berarti setelah kita buat konfigurasi elektron subkulit tersebut, maka konfigurasi elektronnya bisa kita tuliskan, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Ini adalah konfigurasi subkulitnya. Kalau dituliskan konfigurasi elektron dari tiap kulitnya, kulit pertama isinya 2 elektron, kulit kedua isinya 8 elektron, berdasarkan 2s2 dan 2p6, 8 elektron, dan kulit ketiga yaitu isinya 3s2 dan 3p5, 7 elektron.
Kita ambil contoh berikutnya yaitu Ca dengan nomor atom 20, berarti mempunyai 20 elektron. Kulit pertama 1s2, maka kulit pertama isinya 2 elektron, kulit kedua yaitu 2s2 dan 2p6, isinya 8 elektron. Setelah 2p6 akan mengisi pada subkulit 3s2 dan 3p6. Setelah 3p6 bukan mengisi ke 3D, tetapi mengisi ke 4s berdasarkan urutan anak panahnya, sehingga setelah 3p6 maka mengisi 4s dan berisi 2 elektron. Kalau kita totalkan semuanya adalah 20 elektron. Maka konfigurasi subkulit dituliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Kulit pertama berisi 2 elektron, yaitu 1s2. Kulit kedua dari 2s dan 2p. Saya beri warna berbeda supaya kelihatan. Ya, berarti kulit kedua isinya 8 elektron. Kulit ketiga yaitu 3s2 dan 3p6, sehingga berisi 8 elektron. Dan kulit keempat 4s2, berarti berisi 2 elektron. Nah, konfigurasi elektron dari Ca berdasarkan kulitnya, maka 2882. Ini menjawab dari konfigurasi elektron yang tadi. Kenapa bukan 2810, tetapi 2882? Ya, karena setelah 3P bukan mengisi ke 3D, tetapi mengisi ke 4S. Aturan konfigurasi berikutnya yaitu konfigurasi elektron penuh dan konfigurasi elektron setengah penuh. Apa artinya konfigurasi elektron penuh dan konfigurasi elektron setengah penuh? Yaitu konfigurasi pada masing-masing subkulitnya. Unsur dengan konfigurasi elektron penuh atau setengah penuh itu ternyata lebih stabil bila dibandingkan dengan konfigurasi elektron yang lain. Sehingga konfigurasi elektron dari suatu unsur jika memungkinkan maka dia akan memposisikan sebagai konfigurasi elektron penuh atau setengah penuh. Kita ambil contoh misalkan Cr dengan nomor atom 24. Konfigurasi elektron dari Cr yang seharusnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p6, 4s2, dan 3d4. Nah, konfigurasi elektron ini berakhir di 3d4. D4 ini tidak penuh dan tidak setengah penuh karena D isinya 10. Jadi 4 itu bukan konfigurasi penuh, tetapi juga bukan konfigurasi setengah penuh. Nah, karena perbedaan tingkat energi dari 4S dan 3D itu kecil, sehingga konfigurasi ini akan mengubah supaya konfigurasi elektronnya menjadi penuh atau setengah penuh. Nah, di sini karena 4S itu maksimalnya kan 2. Ya, sehingga 1 elektron dari 4S akan berpindah ke 3D, sehingga elektron dari 3D berisi 5 elektron. Kalau semula 4 menjadi 5. Nah, D isinya 10, sehingga kalau berisi 5 elektron itu menjadi setengah penuh. Ini lebih stabil daripada konfigurasi yang 3D4. Sehingga konfigurasi elektron dari Cr yang benar adalah terakhirnya di 4s1 dan 3d5. Jadi 4s1-nya juga setengah penuh, 3d-nya juga setengah penuh. Ini konfigurasi yang lebih stabil. Sehingga konfigurasi dari Cr nanti akan memenuhi yang setengah penuh ini. Kita ambil contoh berikutnya Cu.
nomor atomnya 29. Sehingga konfigurasi elektronnya seharusnya adalah berakhir pada 4s2 dan 3d9. Nah, karena ini yang 3d9 kalau bertambah satu elektron menjadi konfigurasi penuh akan lebih stabil. Sehingga 4s, satu elektronnya akan berpindah ke 3d. Sehingga konfigurasi dari Cu akan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s1 berarti dia setengah penuh, dan 3d10 berarti penuh. Sehingga konfigurasi S-nya menjadi setengah penuh, dan konfigurasi D-nya menjadi penuh. Ini akan lebih stabil daripada konfigurasi 4s2 dan 3d9. Konfigurasi yang berikutnya yaitu konfigurasi elektron gas mulia atau disebut juga dengan konfigurasi elektron singkat. Konfigurasi elektron gas mulia adalah sebagai berikut. Nah, konfigurasi elektron gas mulia ini semuanya penuh. Jadi terakhir di kecuali yang He ya, He hanya 1s2. Tapi untuk yang semuanya berakhir di P6, P6. P konfigurasi elektron penuhnya berisi 6 elektron, sehingga konfigurasi gas mulia di sini semuanya berisi 6 elektron pada sukulit terakhirnya, yaitu P, sehingga ini adalah konfigurasi yang stabil. Nah, oleh sebab itu, untuk konfigurasi elektron yang lain, bisa menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia. Hal ini untuk mempersingkat konfigurasi yang terlalu panjang, makanya disebutnya konfigurasi elektron singkat. Kita ambil contoh tadi Cr, konfigurasi elektronnya seperti ini. Nah, konfigurasi elektron Cr karena dia nomor atomnya 24, maka kita ambil konfigurasi elektron dari gas mulia yang sebelumnya, sebelum 24. Sebelum 24 adalah Ar. Nah, konfigurasi elektron Ar berakhir pada 3p6. Sehingga konfigurasi elektron dari Cr bisa dituliskan menjadi Ar dalam kurung, kemudian sisanya tinggal 4s1 dan 3d5. Nah, sehingga konfigurasi singkat atau konfigurasi gas mulia dari dari Cr yaitu Ar kemudian 4s1 3d5. Jadi untuk mempersingkat konfigurasi yang panjang maka dituliskan seperti ini. Konfigurasi elektron yang terakhir yaitu konfigurasi elektron ion. Jika suatu unsur melepaskan elektron, maka elektron yang dilepaskan adalah elektron pada kulit paling luar atau kulit paling besar. Dan jika unsur mengikat elektron, maka elektron akan masuk pada kulit paling luar. Kita ambil contoh, konfigurasi dari Cr berakhir pada 4s1 dan 3d5. Jika Cr membentuk ion 2+, maka elektron yang dilepas adalah elektron yang terluar. Elektron terluar atau elektron pada kulit terluar atau kulit terbesar. Kulit terbesarnya yaitu 4s. Nah, karena 4s hanya berisi 1 elektron, sementara Cr melepaskan 2 elektron, maka 1 elektron diambil dari 4s, 1 elektron diambil dari 3d. Sehingga 4s-nya menjadi 0, 3d-nya menjadi 4 elektron. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi terakhirnya di 4s0 dan 3d4. 4s bisa diurutkan menjadi paling akhir. Jadi setelah 3d4 baru dituliskan 4s0. Atau tetap seperti di atas 4s0, 3d4 juga tidak apa-apa. Konfigurasi elektron singkatnya menjadi Ar 3d4 4s0.
Kita ambil contoh kedua, yaitu S, yang mempunyai nomor atom 16, sehingga jumlah elektronnya 16. Nah, bagaimanakah konfigurasi elektron dari S2-. S2- berarti S mengikat 2 elektron. Kalau semula konfigurasi elektron S-nya adalah terakhirnya di 3p4, kemudian mengikat 2 elektron, sehingga menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Jadi 2 elektron terikat pada kulit yang terluar, yaitu 3p. 3p yang semula isinya 4 elektron mengikat 2 elektron lagi sehingga menjadi 3p6. Demikian penjelasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika Anda menyukai video ini, silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih karena Anda sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.